Match point. Satu kesempatan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx menyamakan kedudukan. Kalau tidak, mereka akan terhenti di sini. Yap, itu dia. Skor 2-1 untuk Kick. Bisa saja menjadi 3-1 setelah ini, tapi apapun bisa terjadi. Dan untuk itu semuanya sekali lagi, Eldorado, mana suaranya? Widih, masih tetap semangat tentunya. Melihat bagaimana harusnya kalau bicara tentang poke aggressivity, ini bisa dimenangin sama Fnatic Onyx. Mereka bisa menang jalan, mereka bisa menang poke secara damage juga. Lihat bagaimana Aboy kali ini harus mundur dulu. Dan terlihat dari segi talent emblemnya, Wardless Blessing dari Fnatic Onyx, ini dia movement yang dicari. Movement yang benar-benar bermain agresif. Yang harusnya kalau tadi di game sebelumnya mereka bingung caranya untuk nge-end, harusnya sekarang udah solve. Yap. Harus terjadi evaluasi cepat dan juga reset bagaimana mentality yang mereka milikin ya. Karena tadi itu udah pasti bakal ngancurin banget sih Ul. Itu di depan mata loh. Tiba-tiba di wipe out ya kan? Tiba-tiba di wipe out. Di straight push, menyesak pastinya dadanya ya. Tapi berarti banyak juga yang pecah nih Pak. Yep. Kombonya dari Franco Beatrix pecah, 100% win rate Suyo juga pecah. Yap. Sementara sekarang Vincent pun sudah level 4 siap untuk pisah. Menjalankan bagaimana strategi yang mereka milikin. Yap, masih belum terlihat ya kali ini bagaimana agresivity yang begitu berarti dari Fnatic Onyx. Masih belum ada babysit juga yang dilakukan menuju ke arah gold lane-nya, masih terbilang cukup aman. Tapi ini dia big brain Baloyski yang akan membuat kembali bagaimana macro play dari Geek Fam ini sangat-sangat berjalan. Yap, Lavagom terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan lagi menuju ke tempat yang berbeda, di mana untuk sekarang turtle-nya pun sudah mulai muncul. Akan seperti apa lagi setup ya? Oke, setup telah coba untuk dilakukan. Kairi berada di depan. Yap, itu dia. Ada pergerakan di mana Way of Dragon dia sudah langsung dikeluarkan pula. Dengan ada satu glaser begitu baik, Vincent pun menjadi korban dan pertempuran kembali terpecah. Baloy, Veldora dan juga Aboy mereka berusaha untuk bisa membalaskan keadaan, tapi Baloy malah menjadi korban kedua dan Veldora pun harus mundur, tidak bisa memaksakan keadaan. Alright. Dan bahkan kali ini Res dengan Chow EXP-nya ya, benar-benar dia punya targeting yang begitu mahal sampai kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka bisa mendapatkan objektif yang pertama, Turtle pun bisa didapatkan oleh Kairi. Langsung melonjak ya, 1200 net worth perbedaan sekarang. Langsung gitu ya, melambung pastinya, menjadi modal awal yang baik juga. Ini sebenarnya udah terjadi dari game-game sebelumnya ya. Ditembak jarak dekat tapi Cadera berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Benar saja masih ada Beast Walker. Dan cewek benar-benar menguasai landingnya. Yap, dan terlihat kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk kembali memberikan pressure, tapi Geek Fam mereka gak gentar. Mereka tipikal yang berani tabrak juga sih. Yap, dan cewek satu yang terakhirnya, wah! Wesker dengan jarak sedekat itu membuat pergerakan dari Cadera pun selesai. Dan dia pegangnya Wesker sama Bennett ya. Bukan nih Virus tadi sempat diganti dan satu hit di depan wajah dari Cadera. Membuat kali ini pun cewek berhasil untuk dapetin poin kill tambahan. Membuat dari Fnatic Onyx semakin unggul lagi. Dan combo hero status sekarang udah bukan sama Franco, tapi sama Suyo nih. Yap. Nah tadi satu kali kalah. Bagus sekali ini cuy. Wesker disikat dengan jarak sedekat itu, selesai. Deket doang jadian enggak. Ya, tapi ya dari... Set deh Ul. Nangis kan. Pakai segala diingetin. Tapi dari Cadera, ini udah benar-benar harus dipaksa mundur dulu, bermain aman dulu. Karena secara poknya ini jauh lebih enak sih, apalagi udah unggul kan dari ceweknya. Padahal jadian doang diakuin kagak. Itu cuma dua. Apa? Itu benar-benar lu malu atau ada hati yang dijaga. Oke, lanjut lagi. Cadera wave mina di bawah, selesai. Oke, masih cukup aman kembali Fnatic Onyx. Terlihat akan langsung menuju ke arah turtle yang kedua. Tapi akan segera dilakukan. Dan kembali momentum. Sekarang Baloyski bukan pakai hero-hero yang bisa ciptain momentum Pak. Yap. Baloyski benar-benar cuma bisa pasang badannya di depan aja. Dan Baloy tadi hampir saja, untung balik badannya cepet tuh ya. Kalau tidak langsung diajar sampai habisan. Dan sekarang ada pergerakan di mana Veldoranya langsung terancam dan benar. Veldora pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ya bahkan Vengeance pun gak nyelamatin ya Veldora yang hilang. Dan akhirnya dari Geek Fam mereka hanya menyisakan 4 pemain saja. Cadera masih mencari celah bagaimana setidaknya menutup kerugian yang mereka alami.
Tapi ya goldnya masih cukup stuck sih. Di angka 2000, 1900, gak bergerak yang terlalu jauh karena ya ada space juga nih sedikit yang bisa diambil oleh Cak Dera yang bergerak ke arah top lane. Yap, di area atas ada 2 player yang sudah terlihat. Namun sejauh ini belum ada objektif yang bisa ditumbangkan. Masih belum ada, masih berputar tuh The Way of Dragon. Oke, ini tempatnya berbeda, ini dia Vincent. Di mana ada Sans, ada kehancuran kali ini. Dan ternyata Res ini menggunakan hero yang sangat-sangat aktif, benar-benar aktif loh. Yap. Dari tadi umpan lambungnya selalu berhasil untuk bisa membuat satu pemain hilang. Wah, Baloy-nya pede banget loh, muter-muter sendirian berada di dalam area defensif dimiliki oleh pemain dan Fnatic Onyx. Dan ini dia akibatnya. Hey. Res di depan umum dan Res menggagalkan kepulangan Naboy. Dan Res sudah mulai recall nih. Res. Ada ini berarti confident yang bertambah nih di dalam dirinya. Udah mungkin adaptasi sama stage dari playoff juga ya kan. Oke. Dan membuat dari Gingfam mereka benar-benar termakan satu persatu. Oke lah dia ada 2 Purify di sana. Tapi banyak juga yang bisa nge-trigger. Either itu dari T-Boy ataupun dari Resnya. Oke cewek, hampir saja tadi bisa menambahkan lagi damage yang masuk ke dalam tubuh dari salah satu player dimiliki oleh Gink itu sendiri. Dan satu tertarik bagian atas berhasil sudah dirubuhkan ya. Iya, bahkan di bawahnya juga ini benar-benar dari dorong abis. Inner turret ya udah mulai langsung ditabrak. Burst Fade Away tadi juga dibuka hanya untuk bisa kabur saja. Dan ini perlahan dari Gingfam, apakah ada pressure ini adalah match point atau mereka kaget dengan Res yang bermain cukup agresif dengan Chow EXP-nya. Ya dan ini bisa dibilang kok kayak lowong banget ya defensifnya dari Gig ya. Beda ya? Iya. Sejauh ini yang paling jauh kan? Buset deh. Iya di rally ini paling jauh gapnya, 6-0. Walaupun sempat tadi kalau di game-game sebelumnya ada gap ke angka 8.000-9.000, tapi nggak separah ini gitu loh early gamenya. Yap, dan ada satu lagi pergerakan Vincent menuju tempat Keyboy di mana sekarang sikat hammernya ada real wall manipulation dikeluarkanlah sudah dengan ada tadi Glacier yang sudah terlihat di dalam satu arena. Vincent yang berhasil langsung dirubuhkan kembali Avatar of Guardian langsung dikeluarkan dan Baloy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan bubar jalan pemain dari Gig. Oh Baloyski? Baloy dengan jarak sedekat itu masih berhasil sepertinya untuk bisa recall. Oke, tapi pertukarannya adalah outer middle turret. Ini akan menjadi sangat-sangat mahal dan akan semakin luas lagi. Zona bermain dari Res, Keyboy, dan juga dari Sans. Ini bakal dipegangin pasti dari segi visionnya. Dan Gingfam mereka akan mencari momentum bagaimana bisa mengembalikan keadaan. Karena yang menjadi pertanyaan adalah, ini Baloyski bukan pakai tipikal yang hero momentum loh. Yep. Bukan tipikal initiator yang kayak tadi main Tigreal, dia punya bisa momentum untuk kembalikan keadaan. Dan benar-benar ngegantung ke arah Eldora dengan ya itu terlihat di of Guardian ya. Sekundonya tadi memberikan satu hentakan dan membuat beberapa player tadi langsung terhempas ya. Iya mundur dulu perlahan. Tapi ya inner turret sisa 1 nih ya di tengah, sisa 1 di atas Menit juga. 8 loh. Menit ke-8, base turret udah kopong banget nih di arah bawahnya. Dan ini yang bisa dieksploit nantinya sama Fnatic Onyx. Dan Res ini bermain agresif banget, dia EXP loh. Tapi mainnya di area jungle dari Gingfam. Ya udah landingnya dikasih untuk Kairi gitu loh. Iya. Bener-bener dibikin overfed juga sekarang. Jadi damage dealer tertinggi nantinya 7.000 gold hit yang dipegang. 7-0 dan Gingfam bener-bener kayaknya mereka cukup kesulitan di game match point mereka. Ini dia Baloy, ada Avatar of Guardian dan ceweknya Flicker. Masih berhasil selamat tapi dengan adanya tendangan dari Res, The Way of Res sudah membuat pergerakan dari Veldora tadi sangat-sangat tajam. Dan sekarang Veldora berhasil dihancurkan walaupun Keyboy di tempatnya berbeda. Menghilanglah sudah dan Resnya terbakar tapi Res masih selamat juga. Dan juga guntingan dari Kairi itu dia yang ngebuat dari Aboy ternyata terkaget-kaget, terheran-heran dari samping tiba-tiba masuk. Dan setidaknya Gingfam mereka dapetin 1 poin kill tapi pertukarannya lagi-lagi nggak adil. Fnatic Onyx mereka bisa dapetin keunggulan yang begitu banyak sampai akhirnya Lord pun bisa mereka eksekusi harusnya di menit yang ke-9. Ini dia 7.200 perbedaan gol. Ini adalah angka yang sangat-sangat banyak loh. Oke. Dan belum terlihat ya. Nah itu dia Gatot ngeden di situ. Iya sakit perut dulu dia di situ kan. Nungguin. Ngantri soalnya ngantri. Ngeden. Tapi kayak dari Gingfam apakah ini juga menjadi salah satu faktor ya pembeda di saat inisiasinya itu diandalkan dari EXP.
Dan ini justru di mirror sama Fnatic Onyx. Yep. Mereka mengandalkan inisiasinya ada 2 bahkan, bukan cuma di Roma aja tapi di EXP-nya juga. Karena ngeliat tadi Res pakai hero-hero yang tahan badan, ya akhirnya ujungnya babak belur doang. Ini banyak banget masalahnya. Hey, Project-nya connect ke arah 4 player ataupun 3 player sekaligus. Walaupun ada real world manipulation dan juga dengan adanya Spell of Destruction tadi udah dilemparkan. Namun sekarang Kairi berhasil kalau bisa mendapatkan dan Res menjadi sang eksekutor. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Jadera. Hanya saja Keyboy. Implosion 3 orang. Ya dan itu dia follow up kembali yang muncul dari Bennett Rage dan menyisakan sosok Jadera sendirian kali ini. Wah. Lord akan dikawal di arah bawah. Oke, Jadera dengan 1 Spiro bisa tidak bisa. Mereka harus menang 30 menit tapi mereka dibalaskan hanya 10 menit 41 detik. 10 menit saja. Fnatic Onyx menolak tunduk. Dan kita akan melihat bagaimana sesungguhnya dari rangkaian Best of 5 Series. Match point untuk kedua belah tim. 1 game tersisa yang ini akan menjadi takdir, menjadi momen of truth nantinya. Dan Fnatic Onyx, mereka benar-benar bangkit dan terlihat strategi yang dirubah. Res dengan hero-hero inisiasinya ternyata mampu mengacak-ngacak apa yang dilakukan oleh Geek Fam. 10 menit loh. 10 menit after long game, setelah game yang sangat-sangat sengit, sangat-sangat juga menampar untuk Fnatic Onyx. Yep. Mereka mampu bangkit secara cepat dan itu yang perlu dimiliki mentalitas dari setiap